Salam Leadership Wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang menjumpai Anda dalam topik-topik soal kepemimpinan. Secara khusus saya masih dalam seri tentang kepemimpinan gembala. Nah, kali ini saya membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemimpinan itu walaupun dia memiliki unsur dilahirkan, ada unsur pemimpin itu dilahirkan, tetapi dominasi pemimpin itu dikembangkan adalah teori yang kita anut sampai hari ini, bahwa kepemimpinan itu dapat dikembangkan. Jadi, mengapa ada YouTube ini? Karena kita percaya kepemimpinan itu perlu dilatih, dikembangkan, dan dia harus efektif. Hanya dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi, gereja, dan pelayanan akan bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik. Tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit mendapatkan pelayanan organisasi dan gereja yang mutunya baik. Karena semuanya ada di tangan kepemimpinan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Nah, ada 6 tipe yang akan saya bahas dan saya bagi 2. Yang pertama, 3 pertama dalam YouTube ini dan pada bagian berikutnya 3 tipe yang kedua. Nah, tipe apa saja yang dimiliki oleh seorang pemimpin? 3 tipe pertama ini adalah tipe kepemimpinan yang tidak efektif. Dan kami berharap kalau ada yang memiliki tipe seperti ini, maka kami harap saudara dapat memperbaikinya. Karena ingat, kepemimpinan bukan sesuatu yang menetap, itu tidak bisa diubah. Tapi dia bisa diubah, diperbaiki, dikembangkan, dan menjadi pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu sebabnya saya akan memberikan tipe-tipe kepemimpinan ini. Siapa tahu ini menjadi tipe saudara waktu saudara sedang memimpin ini. Jadi saya mau saudara memperhatikannya. Tipe yang pertama adalah pemimpin yang tak dapat diduga. Unpredictable leader. Nah, ini saya ambil dari Craig Groeschel. Nah, apa artinya pemimpin yang tak dapat diduga? Pemimpin yang istilah dulu di kampus kami, tiba masa tiba akal. Tidak punya program, tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya tujuan, tidak ada strategi, tidak ada program kerja. Jadi mengalir saja, dan dia besok punya gagasan ini, dia akan melangkah seperti ini. Besok ada hal seperti ini, dia melangkah lagi. Jadi pemimpin seperti inilah pemimpin yang tidak dapat diduga, ya. Pemimpin yang tak punya arah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang dipimpinnya menjadi hesitant, sangat ragu, tidak termotivasi, bingung, bahkan akhirnya mungkin mau meninggalkan saudara karena memang saudara tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan dalam kepemimpinan. Ada arah yang mau diberikan. Saudara tidak punya arah. Saudara bergerak berdasarkan hari per hari sesuai dengan mood saudara. Begitu pula dengan penegakan aturan. Pemimpin-pemimpin yang tak dapat diduga itu umumnya adalah pemimpin-pemimpin yang aturannya itu ada pada dirinya. Kalau hari ini orang terlambat datang masuk kerja, dia bisa marah. Besok ada yang terlambat, dia tidak marah. Jadi orang bingung. Ini sebenarnya pemimpinnya tak dapat diduga. Moodnya, emosinya, pendiriannya, pandangannya, dan seterusnya. Nah, ini tipe yang ada dalam kepemimpinan. Coba saudara lihat, mungkin Anda salah satunya. Atau ada orang lain lagi yang punya tipe seperti ini. Nah, cara memperbaikinya tentu saudara harus mulai merancang, memiliki arah,
mulai menuliskan visi, misi, program-program, dan orang-orang yang saudara pimpin mengetahui apa yang saudara kerjakan. Tipe yang pertama adalah tipe pemimpin yang tak dapat diduga. Ada dua, tipe kedua adalah tipe yang disebut pemimpin yang dominan, domineering leader. Pemimpin yang dominan inilah pemimpin yang mengontrol, mau dia semua yang pegang. Nah, pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sangat dominan, bahkan memiliki karakter yang cukup keras dan sangat kolerik orangnya, dan semua keinginannya harus dipenuhi. Dan dia ingin mengontrol seluruhnya. Nah, ini yang disebut dengan pemimpin yang dominan. Ya. Dia membuat orang tidak ada masukan. Dia menganggap orang itu ya timnya, orang-orang yang dia layani. Dia anggap tidak sehebat dia, tidak sepandai dia. Apalagi dia sudah master, apalagi kemudian dia doktor. Wah, dia merasa dialah yang paling hebat. Dialah yang punya pengalaman. Dialah yang paling jago. Dialah yang bisa menyelesaikan semua. Dan semuanya ingin di bawah kontrol dia. Dan dia mulai mendominasi semua pengambilan keputusan. Dan sampai dari tetek bengek, dari bawah yang trivial kecil-kecil sampai yang besar, dia juga ingin kuasai. Nah, orang seperti ini yang disebut orang yang dominan. Nah, tergantung saudara. Orang yang dominan ini kalau dia punya banyak uang dan dia punya banyak pintar misalnya cari uang, ya akhirnya menghasilkan anak buah yang yes man, ya yes ikut, ya dengan ikut saja. Pokoknya dia ingin menyenangkan. Atau kalau saudara sudah terlalu berlebihan mendominasi, akan menimbulkan perlawanan. Sehingga banyak mungkin saudara menemukan jemaat melawan gembala atau melawan pemimpinnya. Karena mungkin salah satu tipenya adalah terlalu dominan, ya, terlalu menguasai dan ingin mengerjakannya sendiri. Dominan sekali dalam pengambilan keputusan, dalam bertindak, dan seterusnya. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah yang disebut pemimpin rahasia, secretive leaders. Orang ini, pemimpin seperti ini, pemimpin rahasia, artinya begini. Setiap ada hal-hal yang datang dari luar, misalnya ada keputusan dari atas, kalau dia di gereja, putusan sinode, wilayah daerah, dia diamkan saja. Dia diamkan di meja, dia tahu sendiri, dia tidak mau mengimplementasikannya. Atau ada sesuatu keputusan di rapat, dia diam saja, dia tidak umumkan, dia tidak beritakan. Dan bawahannya pun ada surat-surat masuk, dia ambil, dia tidak pernah mau kasih tahu. Itu namanya pemimpin yang sekretif, menyimpan untuk sendiri, kerjakan sendiri. Nah, dulu saya punya teman di STT, saya mendapat cerita ketua itu, dia dapat surat, dia terima sendiri, dia kerjakan sendiri, dia putuskan sendiri, dia datang sendiri. Jadi dia fokus pada dirinya dan dia tidak mau berbagi cerita, berbagi kerja. Padahal kepemimpinan itu adalah salah satunya adalah delegasi, memberikan delegasi, ya, memberikan tanggung jawab, memberikan kesempatan orang untuk bekerja, ya, supaya di situ kita mendapatkan hasil yang maksimal. Karena tujuan dari belajar kepemimpinan apa? Supaya kita bekerja lewat orang-orang lain dan kita mempengaruhi, dan akhirnya orang-orang lain yang mengerjakannya, dan kita sebagai tim bersama mencapai tujuan Tuhan itu. Jadi bukan sendiri, ya, bukan kita kerjakan sendiri dan orang lain hanya, ya, memang dia menjadi bawahan kita, orang yang bekerja dengan kita, tapi dia hanya tugas-tugas yang hanya kita beritahu dan kita tidak informasikan. Ingat, pemimpin yang suka menyimpan surat, menyimpan informasi,
dari sinode, dari wilayah, dari gereja, dari manapun, dia tidak akan pernah berhasil dalam pelayanannya. Karena apa? Tidak akan ada partisipasi. Ya, tidak akan ada partisipasi. Karena orang hanya akan menonton dan dilayani. Ya, sama dengan halnya kalau saudara melihat seorang penjual dan pembeli. Kalau saudara melihat dagang sate, dia menusuk sate sendiri, dia mengipas sate sendiri, dia membungkus sate sendiri, dia menjualnya sendiri. Jadi orang menonton saja. Memang bisa jalan, tetapi akhirnya apa yang terjadi tidak efektif. Dia akan kelelahan, dia akan kecewa, dia akan marah, karena orang diam saja, karena dia tidak tahu. Mereka tidak tahu, orang yang dipimpin itu tidak tahu apa gunanya dia ada di organisasi. Dia hanya ikut saja, kalau disuruh dia jalan, kalau dia diam-diam. Jadi saudara-saudara, pemimpin yang jalan sendiri, sekretif, ya, artinya diam, rahasiakan semua dan tidak mau mengimplementasikan, akan menjadi pemimpin yang sangat sulit sekali. Nah, ini 3 tipe yang mesti saudara periksa, siapa tahu ada pada diri saudara, dan siapa tahu ada pada teman saudara, juga bisa diberitahu YouTube ini untuk dia mendengarnya. Tetapi yang saya minta saudara, perhatikan evaluasi diri saudara, apakah saudara adalah pemimpin yang tak dapat diduga. Kalau tak dapat diduga, mulai punya program, mulai jelas. Kalau saudara mendominasi, mulai saudara bertanya kepada bawahan, apakah saya terlalu dominan? Apakah saya terlalu mengontrol? Jangan sampai saudara terlalu dominan. Yang ketiga, sekretif. Apakah saudara tidak pernah membagi? Karena semakin sedikit informasi yang dibagikan ke bawahan, semakin tidak ada informasi, semakin kurang dukungan kepada saudara-saudara. Semakin banyak informasi dibuka, semakin banyak orang mengerti arah perjalanan kepemimpinan saudara, semakin mereka mensupport saudara. Jadi 3 ini, tipe ini memang tipe yang negatif. Nah, seri berikutnya kita akan membahas tentang tipe yang kedua, yang mudah-mudahan itu menjadi tipe yang saudara miliki sebagai pemimpin. Nah, tipe-tipe kepemimpinan ini perlu diperhatikan untuk mengefektifkan kepemimpinan saudara. Kiranya Tuhan memberkati semua percakapan ini. Shalom.